Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsyati dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sediaan ampul dan infus untuk mata kuliah teknologi sediaan steril. Nah, mengapa perlu kita ketahui ampul dan infus ini sebelum digunakan maupun pada saat penyimpanan itu harus benar-benar steril atau terhindar dari cemaran mikroorganisme hidup. Nah, jika sudah jika ada misalnya jika ada cemaran dari mikroorganisme, mungkin pada sediaan ampul maupun infus ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena dapat mengganggu sistem pada tubuh manusia Nah, di sini saya akan membawakan materi ampul terlebih dahulu. Ampul ini adalah suatu wadah untuk injeksi takaran tunggal, atau bisa dikatakan suatu bahan yang hanya digunakan satu kali saja. Mengapa begitu? Jika digunakan 2 kali atau lebih, itu sudah tidak dikatakan steril lagi. Nah, padahal untuk penggunaan ampul ini itu harus benar-benar steril. Nah, jika pada ampul ini digunakan saja 2 kali, sudah tidak memungkinkan apakah itu dikatakan steril maupun apakah itu dikatakan steril atau tidak. Nah, jika ada yang bertanya, mengapa pada sediaan ampul ini harus dibuat steril? Nah, seperti yang saya katakan tadi, sediaan ampul ini harus benar-benar steril, baik pada penyimpanan, pemakaian, maupun pada saat pengambilannya. Nah, pada penyimpanan itu sendiri harus benar-benar pada tempat yang benar-benar steril atau terhindar dari cemaran mikroorganisme. Nah, mengapa itu harus benar-benar steril? Nah, karena pada saat pemakaiannya itu langsung pada pembuluh darah manusia itu sendiri. Nah, proses penyerapannya itu membutuhkan waktu yang cepat, tidak seperti pada obat minum pada umumnya. Nah kan untuk sediaan ampul ini itu langsung bertujuan pada Nah, selanjutnya kita pindah pada tujuan pembuatan ampul itu sendiri. Nah, tujuan pembuatan ampul itu untuk memberikan bantuan kepada pasien yang dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat diberikan secara oral, sehingga dibuat dan diberikan secara injeksi ampul. Nah, inilah keuntungan dari ampul itu sendiri. Nah, itu dapat diberikan pada orang yang tidak sadar maupun pada yang pingsan. Dan jika ada pasien yang yang benar-benar membutuhkan penanganan secara cepat, namun dalam keadaan tidak sadar. Nah, ampul inilah yang bagus yang dapat diberikan pada pasien itu sendiri dan langsung dan kerjanya itu cepat juga. Nah, penggunaan selanjutnya itu penggunaan ampul ini itu bertujuan untuk memberikan kerja obat yang lebih cepat. Maka efek yang diinginkan dari penggunaan injeksi tersebut lebih cepat. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, efek dari penggunaan obat ini lebih cepat karena langsung pada pembuluh darah manusia itu sendiri, tidak seperti obat minum pada umumnya. Kan obat minum pada umumnya itu harus kita
lewat mulut dulu baru ke kerongkongan, langsung ke lambung dan masih diproses dari lambung itu sendiri. Nah, masih panjang sekali prosesnya, tidak seperti pada sediaan ampul ini yang langsung pada daerah pembuluh darah dan langsung pada memberikan efek sistemik secara cepat. Nah, dapat kita ketahui sediaan ampul ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ampul semprot dan ampul silinder. Nah, ampul semprot ini merupakan istilah antara wadah dan alat yang memiliki fungsi penyimpanan atau pengemasan, juga memiliki fungsi penggunaan. Maksudnya ini untuk ampul semprot ini itu pada sediaan ampul itu kan ada dari kepala dan ada leher dan badan ampul. Nah, untuk semprotnya ini itu pada badannya, dan sedangkan pada silindernya itu pada leher ampul. Selanjutnya yaitu cara penggunaan ampul. Nah, ampul diambil ambil ampul yang berisi cairan anestesi. Kemudian sebelum mematahkan leher ampul, usahakan cairan yang berada pada leher ampul itu berada di bawah leher ampul. Kan contohnya itu misalnya ini leher ampul. Nah, sampai sini. Kemudian sampai sini kan, kemudian di sini ada cairan. Kita usahakan pada cairan yang berada di atas ini itu harus berada di bawah leher ampul itu sendiri. Kemudian itu leher ampul dipatahkan. Nah, setelah cairan berada di bawah leher ampul itu dipatahkan. Nah, kemudian ambil cairan anestesi yang berada pada ampul menggunakan jarum. Nah, perlu kita ketahui lagi pada saat pengambilan ampul ini itu harus berada pada kita itu harus berada pada fase steril atau benar-benar terhindar dari cemaran mikroorganisme. Nah, kemudian untuk daerah penyuntikan itu dibersihkan menggunakan kapas yang beralkohol 70%. Nah, tujuannya itu menggunakan alkohol itu untuk untuk membersihkannya juga, untuk membersihkan tempat yang akan disuntik dan mengetahui untuk membersihkannya saja. Kemudian atau materi selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika dalam pembuatan ampul. Nah, yang pertama yaitu seperti yang saya katakan tadi, itu ampul itu harus benar-benar steril. Nah, mengapa begitu? Saya ulangi lagi, ampul ini itu harus benar-benar steril. Contohnya, ampul ini tidak dapat digunakan digunakan 2 kali pemakaian, karena pada pemakaian 2 kali sudah tidak dijamin lagi apakah sediaan ampul ini masih dikatakan steril atau tidaknya, atau masih dikatakan apakah tidak tercemar oleh mikroorganisme. Nah, kemudian pengisiannya. Nah, pada pengisiannya ini itu diusahakan cairan pada saat pengisian itu cairan tidak berceceran pada bagian luar ampul. Kemudian cara penutupan. Nah, pada saat penutupan ini itu kita kembali lagi pada tahap awal, yaitu steril. Nah, pada saat penutupan ini itu harus pada fase steril. Nah, kemudian sediaan ampul ini itu memiliki kerugian dan keuntungan. Yang pertama, untuk keuntungan itu sendiri, yang pertama yaitu proses penyerapan obatnya itu lebih cepat, karena memang untuk sediaan ampul ini dibuat untuk memang khusus
penyerapannya itu cepat. Nah, selanjutnya itu pada efek ampul ini itu efek obatnya lebih cepat diketahui karena pada pada prosesnya itu lebih cepat dan efeknya itu juga lebih cepat diketahui dan menguntungkannya itu untuk pasien tidak sadarkan diri atau seperti pada pasien yang koma, pingsan. Memang menguntungkan untuk pasien-pasien seperti itu. Nah, kemudian untuk kerugiannya itu pada saat selesai maupun pada saat pemakaiannya itu rasa nyeri pada saat selesai penyuntikan maupun pada saat penyuntikannya. Kemudian kekeliruan dalam pemberian obat yang kadang biasa ada yang menggunakan 2 kali. Maksudnya itu biasa itu penyuntikannya itu berkali-kali, namun tetap kita ketahui bahwa ampul itu tidak dapat digunakan 2 kali, tapi mungkin pada saat penggunaannya ini untuk diberikan menggunakan 2 ampul. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bawakan mengenai ampul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya yaitu materi sediaan infus. Nah, definisi infus itu sendiri itu infus ini merupakan sediaan genetik yang sederhana dan dibuat dengan menarik sari-zat berkhasiat dari Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Nah, perlu kita ketahui itu infus ini itu merupakan suatu obat yang berbentuk cair, berbentuk cairan yang bertujuan untuk dimasukkan ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan itu selama periode tertentu. Nah, pengobatan untuk pengobatan infus ini tuh pengobatan yang sesegera mungkin atau membutuhkan obat secara pelan-pelan tetapi harus terus-menerus. Nah, contohnya seperti infus ini, penggunaannya itu terus-menerus namun secara pelan-pelan untuk sedikit-sedikit. Nah, kita sering melihat bahwa setiap ada pasien yang diinfus pasti ada itu infus yang ditentukan itu pasti kita bertanya-tanya mengapa harus satu tetes namun pada waktu yang lama. Nah, seperti ini pengobatannya itu terus-menerus namun pelan-pelan. Nah, kemudian perlu kita ketahui lagi kandungan yang terkandung dalam infus itu sendiri, yaitu larutan NaCl, larutan dextrosa, itu larutan air dan laknat. Nah, kemudian itu macam-macam penggunaan infus. Nah, macam-macam penggunaan infus itu yang pertama itu terapi pemeliharaan atau terapi pemeliharaan ini itu untuk penderita yang kekurangan nutrisi atau yang benar untuk pasien yang benar-benar memberikan asupan nutrisi pada saat itu juga. Nah, yang kedua yaitu terapi penggantian. Nah, untuk terapi penggantian itu maksudnya itu untuk yang kekurangan banyak air. Contohnya itu seperti pada pasien yang terkena penyakit
apa namanya itu, yang banyak menguras air dalam tubuh, eh, apa TBC mungkin, apakah. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan elektrolit. Yang keempat itu kebutuhan koloid. Nah, maksud dari kebutuhan koloid ini itu untuk mengganti koloid yang hilang dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu kerugian dan keuntungan infus. Nah, untuk keuntungan infus itu sendiri sama dengan dapat dikatakan sama dengan keuntungan dari ampul tadi. Nah, untuk keuntungan yang pertama yaitu kerja obatnya itu cepat. Mengapa kerja obatnya itu cepat? Karena kita semua tahu bahwa infus ini itu penggunaannya itu diberikan secara intravena melalui vena dalam yang kedua itu efek obat dapat diketahui pasti. Nah, pada saat penggunaan infus ini itu efek dari infus itu sendiri itu cepat diketahui. Apakah memang langsung memberikan efek sistemik untuk tubuh kita sendiri. Maksudnya itu langsung memberikan cairan pada tubuh kita yang kekurangan cairan. Nah, seperti itu contohnya efek yang obat dapat diketahui pasti. Nah, yang ketiga itu viabilitas itu sempurna atau hampir sempurna. Yang ketiga, yang selanjutnya itu kerugian dari infus itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu rasa nyeri pada saat penyuntikan. Nah, contohnya itu pada saat menggunakan penggunaan infus ini pada saat menyuntikkan ke tubuh itu merasakan nyeri. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan efek fisiologi untuk pasien. Nah, maksudnya ini itu memberikan efek psikologi. Itu membuat pasien takut untuk menggunakan infus itu sendiri, karena memang pada saat pemberian efek dari infus ini itu sangat benar-benar sakit. Saya sendiri pernah mencoba, itu sangat sakit dan rasa tidak ingin mencoba lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu obat hanya dapat diberikan untuk pasien yang berada di rumah sakit, klinik-klinik, kemudian berada di puskesmas, dan tidak dapat perjualbelikan untuk disalahgunakan begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu jenis-jenis infus. Nah, jenis-jenis infus ini terbagi menjadi dua, yaitu cairan kristaloid dan cairan koloid. Nah, cairan kristaloid ini itu cairan yang mengandung air, elektrolit dan gula sebagai campuran. Nah, cairan kristaloid ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu normal salin, ringer tostat, bastrease, ringer asetat. Nah, kemudian untuk cairan koloid itu sendiri itu merupakan larutan yang terdiri dari molekul-molekul besar yang sulit menembus membran kapiler. Nah, cairan koloid ini itu terbagi menjadi 3, yaitu albumin, dekstrak, dan gelatin. Nah, bagaimana jika ada yang mengatakan kapan sih
penggunaan infus ini digunakan. Nah, perlu kita ketahui penggunaan infus pada saat digunakan ini itu harus benar-benar pada pasien yang benar-benar membutuhkan cairan atau vitamin dan kekurangan cairan dalam tubuh, seperti pasien yang sedang kritis, koma. Nah, karena jika mengapa tidak jika ada yang bertanya mengapa tidak diberikan obat minum saja. Nah, karena jika diberikan obat yang diminum, absorpsinya itu lambat, karena pada obat minum itu membutuhkan banyak proses sampai mencapai efek yang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi itu, pada pengobatan obat minum ini itu membutuhkan banyak proses yang banyak proses, sehingga dalam prosesnya itu lama. Tidak seperti pada sediaan infus ini langsung memberikan efek sistemik pada tubuh kita sendiri. Nah, dan pada obat-obat itu dan pada obat ini tuh dan jika diberikan pada pasien itu dapat memperburuk keadaan pasien, karena kita ketahui lagi bahwa jika diberikan obat minum itu membutuhkan absorpsi yang sangat lama. Nah, kemudian selanjutnya itu tujuan pembuatan infus. Yang pertama yaitu untuk pasien yang membutuhkan obat atau cairan tubuh yang lebih cepat. Nah, memang efeknya itu memberikan kerja yang cepat untuk cairan infus ini. Yang kedua itu memperbaiki keseimbangan asam basa. Nah, yang ketiga yaitu memberikan cairan pada tubuh yang mengandung air, vitamin, elektrolit. Nah, selanjutnya yaitu kondisi pasien yang membutuhkan infus. Pertanyaan ini tuh kondisi pasien yang membutuhkan infus. Seperti yang saya katakan tadi itu, pasien yang membutuhkan infus itu seperti serangan jantung, untuk pasien stroke, kekurangan cairan tubuh atau kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Nah, kemudian keracunan makanan. Nah, kondisi pasien-pasien inilah yang benar-benar membutuhkan cairan infus itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke metode pemasangan infus. Nah, metode pemasangan infus ini tuh ada dua, itu metode manual dan pompa. Nah, untuk manual itu sendiri, pemasangan ini menggunakan gravitasi agar jumlah obat itu tetap sama selama periode waktu tertentu. Kemudian untuk metode pemasangan pompa itu, metode ini diatur dengan pompa listrik. Pemasangan pompa ini itu hanya digunakan apabila takaran dosis obat sudah tepat dan terkontrol. Nah, kemudian cara pemakaian infus. Nah, yang pertama itu sediakan cairan infus, kemudian siapkan kapas, kemudian bersihkan tempat intravena bersihkan tempat intravena menggunakan kapas tadi yang beralkohol 70%. Kemudian gunakan pada pasien itu sendiri. Nah,
Mungkin ini saja materi dari infus dan ampul saya. Sekian dari pemaparan materi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.